lagi kita minta semua di sini sebagaimana moto daripada pendidikan di markas syariat, yaitu fikir dan zikir. Jadi bagaimana kita menggunakan akal kita untuk berpikir, nah, tapi jangan lupa kita hidupkan, sejukkan hati kita dengan zikir. Jadi tidak melulu zikir, juga tidak melulu fikir. Fikir dan zikir harus seimbang. Insya Allah. Nah, dengan memperbanyak zikir apa? Hati kita akan tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir hati akan tenang. Nah, kalau hati sudah tenang, belajar akan gampang. Mudah kita belajar kalau hati kita tenang. Tapi kalau hati kita gelisah, belajar akan sulit. Menghafal juga berat. Nah, jadi kalau kita mau belajar gampang, berpikir mudah, dientengkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka banyak-banyak berzikir. Jadi jangan kaget nih santri MS. Kalau kita lihat munajat, memang santri MS zikirnya padat betul. Dari pagi, siang, sore, malam. Nah, silakan tanyakan, di sini ada yang lulusan Azhar, di sini ada Habib Hanif yang dari Ahqaf, ada Habib Kamil. Itu banyak pesantren-pesantren di Yaman pun yang terkenal dengan zikir yang nggak sebanyak itu. Jadi artinya di sini nih zikir memang dikedepankan, tapi bukan berarti hanya zikir saja. Karena zikir itu untuk menyejukkan hati kita, menenangkan pikiran kita, supaya kita mudah menuntut ilmu. Itu yang pertama. Nah, selain itu apa? Zikir ini juga penting untuk menjaga, selalu mengingatkan diri kita jangan sampai kita berbuat maksiat. Nah, kenapa ini penting, saudara? Karena maksiat itu menjadi salah satu penghalang paling berat dalam menuntut ilmu. Nah, sampai-sampai Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu diingatkan oleh gurunya, di mana diingatkan innal ilma nurun fala tudfihu bil maksiyah. Ingat, diingatkan oleh si guru sang murid ini, ingat bahwa ilmu itu nurun, cahaya yang terang benderang. Fala tudfihu bil maksiyah. Jangan kau padamkan cahaya tersebut dengan maksiat. Jadi maksiat itu bisa memadamkan cahaya ilmu. Jadi kadang-kadang ada juga orang ilmunya banyak tapi nggak manfaat. Saudara, itu juga berbahaya. Kenapa? Karena banyak maksiat, hatinya berkarat, akhirnya ilmunya menjadi tidak manfaat. Maka itu santri MS perlu membersihkan hatinya, menenangkan jiwanya, menenangkan pikirannya, supaya mudah untuk menuntut ilmu. Nah, di mana-mana tempat saya ingatkan, saya kasih satu perbandingan fakta kehidupan. Mari kita lihat. Dulu di zaman Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Begitu juga sampai di zaman Imam Bukhari, seperti tadi yang diceritakan oleh guru-guru kita. Itu menuntut ilmu nggak gampang. Menuntut ilmu itu ada yang mengembara dari satu negeri ke negeri lainnya, perjalanannya bisa berbulan-bulan. Kadang-kadang mengembaranya bertahun-tahun, kadang-kadang begitu keluar dari rumah baru balik, begitu balik ke rumah udah tua umurnya ya. Nah, karena dihabiskan semua untuk menuntut ilmu. Dari satu negeri ke negeri lainnya, satu negeri ke negeri lainnya. Nah, kemudian yang lebih menarik lagi, dulu para ulama sebelum belajar agama, saudara, semua ulama ketika itu nggak disebut ulama kalau nggak hafal Quran. Dulu, ini kita cerita di era-era mereka, di era salaf, bukan ulama kalau nggak hafal Quran. Jadi sebelum mereka belajar agama, dari kecil semua sudah menghafal Al-Quran. Al-Imam Asy-Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal 30 juz Al-Quran. Nah, begitu juga a'imah yang lain, ada 10 tahun hafal, ada 15 tahun hafal. Nah, setelah mereka hafal Al-Quran, saudara, mereka mudah untuk menuntut ilmu yang lain. Nah, pertanyaannya kenapa? Karena di zaman mereka tidak seperti zaman kita sekarang ini, yang mushaf ada jutaan di sekeliling kita. Dulu orang mencari mushaf nggak gampang, dia mau punya mushaf yang nulis sendiri. Dulu belum ada percetakan, mencetak di mana itu Quran. Nah, jadi dulu itu kebiasaannya kalau mau punya mushaf Quran, ya nulis sendiri. Dari awal sampai akhir taruh di rumah. Jadi orang rumah punya mushaf. Aku bayar orang yang nulisin. Dari awal sampai akhir, mesin fotokopi belum ada, mesin cetak belum ada. Nah, maka itu dulu mereka lebih mengutamakan hafalan. Nah, nggak penting dengan mesin cetak, nggak penting dengan mesin fotokopi, yang penting rekam saja itu semua isi Al-Quran ada dalam kepala. Makanya dulu para ulama hafal Al-Quran, saudara. Nah, kalau zaman kita sekarang lebih mudah mencari mushaf Al-Quran, di mana-mana ada, di sekitar kita ada. Bahkan
Bahkan mencari ayat Al-Quran sekarang ini pakai HP Android, tinggal tulis ayatnya langsung keluar surat ayat sekian. Udah gitu tinggal dipencet itu yang namanya mic suara, keluar suaranya lagi yang ngaji. Subhanallah, ini zaman udah era modern luar biasa. Nah begitu juga dalam ilmu lain. Ulama-ulama dulu cari ilmu nggak gampang. Dulu nggak ada toko kitab, nggak ada mesin fotokopi. Sudah mereka mencari ilmu ya datang ke ulamanya, belajar untuk ilmu. Tahunan apakah itu ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu apa saja. Artinya dulu kehidupan mereka itu serba memprihatinkan, serba susah, serba sulit. Tapi yang ajaib di zaman itu mampu melahirkan ulama-ulama yang hari ini gak ada yang bisa menandingi mereka. Subhanallah. Di zaman itu kita lihat lahir ulama-ulama seperti siapa? Seperti Imam Muhammad al-Baqir, Imam Ja'far Shadiq, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Belum lagi ulama-ulama hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, lainnya a'imah sudah. Nah sementara di zaman kita sekarang ini serba mudah. Mau cari mushaf Quran mudah, mau cari hadis mudah ya. 9 kitab hadis sudah ada aplikasinya. Masukin ke dalam HP Android kita, tinggal tulis sedikit bagian hadis langsung diinformasikan. Hadis itu ada di kitab halaman sekian, perawinya si Anu. Subhanallah. Nah tapi yang memprihatinkannya apa? Di era yang serba mudah, di era yang serba gampang menuntut ilmu ini sudah, tapi ternyata tidak mampu melahirkan ulama-ulama yang kekokohannya seperti ulama-ulama salaf di abad-abad pertama, kedua, ketiga Hijriah. Masya Allah. Nah pertanyaannya kenapa? Pertanyaannya kenapa? Kembali yang tadi saya sampaikan, yang diamanatkan oleh guru daripada Imam Syafi'i, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya, fala tufiru bil maksiyah, jangan dipadamkan dengan maksiat. Jadi dulu di zaman para a'imah, saudara, bukan nggak ada maksiat ada, tapi kan tidak merajalela seperti zaman sekarang. Kalau sekarang maksiat udah ada di kantong kita, buka HP ada maksiat. Maksiat udah masuk ke kamar kita, buka TV ada maksiat. Nah dulu ulama-ulama itu mereka punya lingkungan muhayyah di thalabil ilm. Nggak ada bioskop, nggak ada diskotik, nggak ada tempat pelacuran, nggak ada tempat minuman keras, barakah. Udah gitu pemimpinnya para khulafa menerapkan hukum syariat Islam. Bagaimana nggak berkah? Kita nggak katakan mereka maksum, kita nggak katakan semua khulafa itu adil. Ada mereka juga punya kekurangannya, tapi secara umum mereka menerapkan syariat Islam. Jadi zaman itu zaman betul-betul berkah. Maksiat itu nggak gampang untuk ditemukan orang. Bukan gak ada maksiat, ada maksiat, tapi betul-betul tersembunyi itu maksiat. Sehingga zaman tersebut karena maksiat tidak merajalela dan para ulamanya sendiri tidak bermaksiat, sehingga mereka barakatul umur di dalam menuntut ilmu dan juga dapat barakatul ilm yang ilmunya luar biasa, sehingga melahirkan mereka menjadi tokoh-tokoh yang luar biasa. Alhamdulillah. Sementara sekarang saya bertanya, maksiat banyak gak? Banyak gak? Kadang-kadang kita udah gak mau maksiat yang marahin kita. Kita udah gak mau maksiat, kita udah mau merem maksiat yang buka mata kita ya kok. Ini maksiat udah ada di mana-mana. Nah itu mengurangi keberkahan. Apalagi kalau kita yang maksiat. Ya jadi kalau santri-santri di sini ada maksiat, seperti apa santri maksiat? Nggak sholat kan maksiat. Nggak mematuhi peraturan kan juga, nggak mau ngaji juga, itu bisa jadi dosa. Jadi titip orang tuanya di sini untuk menuntut ilmu. Dia sengaja nggak mau menuntut ilmu, dia berdosa. Itu tanggung jawab dia. Nah jadi kalau santri-santrinya masih berbuat maksiat, ya pantas saja nanti ngapalnya susah, belajarnya susah, pahamnya susah. Sudah pantas saja kalau nanti santri-santri dari markas syariat lulus dari sini yang tokohannya tidak seimbang dengan tokoh-tokoh yang luar biasa dalam keilmuan. Jadi kalau markas syariat ingin melahirkan santri-santri menjadi generasi penerus yang kuat, tokohannya juga kuat, saudara, stop maksiat, itu aja kuncinya. Di antara maksiat apa? Maaf, ini kadang-kadang ada tradisi yang nggak bagus di pondok pesantren, khususnya di MS. Kadang-kadang kita seenaknya pakai barang orang tanpa izin, itu kan maksiat juga. Nggak boleh. Biji teman kita ambil nggak pakai izin, sendal teman kita pakai nggak pakai izin, handuk teman kita pakai nggak pakai izin. Nah jadi kalau ada santri yang nanya, kenapa sih Ustaz? Kok di pesantren kadang-kadang ada santri yang satu sakit kulit, yang lain pernah semua gatal. Ya bagaimana nggak gatal, bajunya pada gantian.
Kadang-kadang celana dalam teman dia pakai. Ini tak boleh terjadi. Ayo ngaku. Ayo ngaku. Ada yang sudah sembarangan pakai baju teman, pakai selimut teman, ngambil bantal teman. Ayo ngaku, handuk teman dipakai rame-rame. Ayo ngaku, ada gak? Kalau nggak tertib begitu saudara, itu akan mengganggu konsentrasi belajar kita. Kalau Anda mau sehat, hidup yang tertib. Anda betul-betul mau gampang belajar, saudara, hidup yang tertib. Mau pakai barang teman, izin. Mau pakai sendal teman, izin. Mau pakai apa saja yang teman punya, izin. Belajarlah menghargai hak orang lain. Teman kita yang punya barang punya hak untuk dimintakan izin kepadanya, ya Pak. Nah, jadi itu kebiasaan begitu jangan ada tuh di markas syariat, jangan. Markas syariat itu santri itu mesti tertib, disiplin, pakai barang baru yang dia punya sendiri bukan orang lain, pakai barang-barang yang dia bawa memang dari rumahnya. Kalau bukan barang dia jangan dipakai tanpa izin yang punya, saudara. Setuju? Siap tertib? Siap rapi? Sholatnya juga mesti rajin, sholat berjamaah di masjid, saudara. Sholat. Jangan gara-gara ada absen baru sholat. Nggak ada absen nggak sholat. Jangan. Mau ada absen dia nggak ada absen. Rokib atid tetap absen kita ya. Ayo, ada yang bisa lari dari rokib atid? Ada yang bisa lari? Yang bisa ngumpet dari rokib atid angkat tangannya. Ada? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada jangan lari dari kewajiban. Baik, saya mau tanya semua. Siap jadi ulama? Siap jadi ulama yang alim? Siap jadi ulama yang kuat ketokohannya? Siap? Betul? Jangan maksiat. Ikhlaskan niat, belajar, biar semangat. Insya Allah Allah buka pintu ilmu pengetahuan.